Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menciptakan lembaga pendidikan yang belajar. How to develop a learning school, learning organization. Pada minggu yang lalu saya sudah jelaskan dalam video saya tentang prinsip dasar organizational learning atau learning organization yang saya dasarkan pada 3 karya besar ya, karya di bidang pengembangan organisasi. Saya ambil dari The Fifth Discipline-nya Peter Senge dan juga dari The Fifth Discipline Field Book School That Learn yang menjelaskan tentang lembaga pendidikan, dan juga dari The Economist Intelligence Unit The Learning Organization Managing Knowledge for Business Success. Dari sana saya sudah membuat beberapa rangkuman tentang apa itu learning organization. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan prinsip-prinsip learning organization itu untuk diimplementasikan dalam lembaga pendidikan, khususnya madrasah, agar madrasah itu menjadi a learning organization. Karena hanya dengan mentransformasikan madrasah menjadi sebuah learning organization itu, maka organisasi pembelajar madrasah itu akan bisa menjadi lembaga pendidikan yang kokoh, yang keberadaannya di tengah-tengah masyarakat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembelajaran para siswa-siswanya. Di dalam literatur mengenai lembaga pendidikan itu kita mendapatkan bahwa lembaga pendidikan kita itu pada saat ini ada dalam posisi yang mendapatkan kritik yang cukup tajam, karena praktek pendidikan di lembaga pendidikan kita itu masih meniru model seperti pabrik ya, model input process output yang sangat birokratis, di mana banyak sekali administrasi yang mengungkung dan membuat lembaga pendidikan itu menjadi lebih birokratis daripada lebih sebagai sebuah organisasi yang menyediakan proses pembelajaran baik bagi para guru-gurunya maupun bagi para siswa-siswanya. Tentu lembaga pendidikan ini bukan lembaga pendidikan yang diidam-idamkan, khususnya untuk masa kita di mana lingkungan itu berubah dengan cepat, dengan sangat dinamis. Sehingga tidak lagi lembaga pendidikan itu, sekolah, madrasah itu hanya kita kelola sekedar dengan berdasarkan pada disiplin-disiplin yang kaku, yang artifisial, yang bisa menyebabkan lembaga pendidikan kita itu mengalami kejumudan. Sebaliknya, madrasah kita harus kita buka menjadi sebuah lembaga yang terbuka terhadap kritik, terbuka dalam pengertian setiap hari madrasah itu secara organisasional belajar dari kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangannya, sehingga dia akan menjadi sebuah lembaga pendidikan yang kokoh. Seperti apakah sekolah yang belajar itu? Ini kondisi yang ideal. Bagaimana lembaga pendidikan itu bisa menjadi sebuah learning organization? Oke, dalam hal ini satu cirinya adalah lembaga pendidikan itu harus sustainable, dapat bertahan, mempertahankan eksistensinya. Tentu untuk sustain, untuk mempertahankan dirinya, madrasah harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan para pelanggannya, para customernya. Nah, dalam hal ini tentu ada perubahan-perubahan tentang kurikulum, perubahan tentang pola kepemimpinan, perubahan tata kelola keuangan, dan khususnya adalah tata kelola sumber daya manusianya. Maka sustainability ini menjadi hal yang sangat penting, menjadi salah satu ciri dari sebuah lembaga yang belajar. Yang kedua, di sekolah yang belajar itu di situ tidak ada lagi pemaksaan ya, khususnya terhadap
ranking peserta didik ya. Tidak boleh proses belajar itu hanya mengejar target-target untuk mendapatkan ranking, karena itu tidak manusiawi bagi peserta didiknya. Maka lembaga pendidikan itu harus berkembang secara otentik, pembelajaran siswa-siswanya harus betul-betul untuk kepentingan peserta didiknya, bukan kepentingan guru untuk mendapatkan siswa dengan ranking di kompetisi-kompetisi di dunia luar, ataupun kepala sekolah dengan prestasi-prestasi kelembagaan yang bisa dibanggakan di dunia luar dengan pemaksaan-pemaksaan terhadap peserta didiknya. Jadi indikator keberhasilan dari sekolah yang belajar itu tidak boleh lagi berpaku pada prestasi-prestasi yang artifisial yang selama ini sering sekali menjadi bahan kebanggaan madrasah-madrasah kita. Kemudian salah satu ciri dari sekolah yang belajar itu adalah di mana di situ itu sangat diutamakan membangun kesadaran. Jadi pendidikan yang berorientasi pada membangun kesadaran, baik membangun kesadaran para peserta didiknya maupun membangun kesadaran para guru-gurunya, membangun kesadaran peserta didik agar siswa tahu bahwa memang di dalam dirinya melekat tanggung jawab untuk belajar, tanggung jawab untuk mengembangkan diri. Demikian pula bagi guru-gurunya, bagaimana agar guru itu menyadari bahwa dirinya adalah seorang pendidik, dan untuk bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak didiknya, maka seorang pendidik harus terus mengembangkan diri. Nah, kesadaran ini harus terus dibangun. Kemudian di sekolah yang belajar ini, learning school, learning madrasah, maka di sana terus terjadi proses di mana people develop their capabilities. Orang-orang ya, guru-guru, semua guru, tidak hanya segelintir guru, tapi seluruh guru, seluruh stafnya membangun kemampuan-kemampuan yang dimiliki dalam dirinya untuk dari hari ke hari itu semakin baik. Kemudian organisasi yang belajar learning school ini juga di situ terus terjadi proses kreatif. Jadi dia menjadi lembaga pendidikan yang kreatif. Di situ ada inovasi, ada eksplorasi yang terus-menerus, yang itu menyebabkan lembaga itu menjadi sebuah lembaga yang kreatif. Kemudian salah satu ciri juga bahwa dalam lembaga pendidikan yang learning madrasah, maka di situ ada suasana di mana orang-orang itu free to express aspiration, bebas untuk mengungkapkan apa yang menjadi menjadi aspirasi mereka, apa yang menjadi harapan-harapan mereka, apa yang menjadi impian-impian, obsesi dari orang-orang yang ada di madrasah itu. Sehingga dengan aspirasi yang berbeda-beda itu dibahas, divalidasi untuk kemudian diupayakan perwujudannya secara bersama-sama. Selain suasana bebas untuk mengungkapkan aspirasi, maka juga yang terakhir cirinya adalah dalam madrasah itu setiap orang itu mengakui peran orang lain, posisi orang lain, tanggung jawab orang lain dalam kaitannya dengan lembaga pendidikan yang dihuni secara bersama-sama itu. Guru merecognize, mengakui bahwa orang tua murid punya kepentingan di situ yang harus dihormati, yang bahwa orang tua murid itu punya masa depan di situ. Maka bagaimana guru mensikapi itu? Maka dia harus merecognize, harus mengakui kepentingan orang tua itu. Demikian pula guru harus mengakui kepentingan peserta didik. Inilah lebih-lebih lagi amat sangat penting, mengakui bahwa peserta didik itu punya kepentingan yang tidak boleh diganggu gugat, yaitu mendapatkan kesempatan belajar semaksimal di madrasah itu. Jadi 7 ciri dari learning school ini menjadi sangat penting untuk melihat sebuah lembaga pendidikan itu dia itu belajar atau tidak, dia learning organization or not. Salah satu contoh, apabila di situ guru-guru masih dihantui oleh rasa takut,
untuk mengungkapkan aspirasi, untuk mengungkapkan concern-nya, berarti jangan harapkan madrasah itu menjadi sebuah madrasah yang pembelajar, karena itu berarti lembaga yang tertutup terhadap perubahan. Jadi apa lawan dari learning school adalah bureaucratic school, sekolah yang bersifat birokratis. Ini yang masih banyak terjadi. Lembaga pendidikan menjadi kepanjangan tangan birokrasi pemerintah, sehingga yang ada di dalam madrasah itu, dalam lembaga pendidikan itu adalah syarat dengan hubungan kekuasaan yang hierarkis antara guru dengan kepala sekolah, antara kepala sekolah dengan kementerian, antara antara kepala sekolah dengan wali murid, itu diwarnai dengan hubungan kekuasaan, sehingga dia lebih diwarnai oleh hierarchical process. Kemudian yang kedua adalah ciri komunikasi di lembaga sekolah yang birokratis itu adalah pola komunikasinya itu menjadi bersifat searah dan juga top down, dari atas ke bawah. Atas bisa berkomunikasi dengan bebas kepada bawahan, tetapi dari bawah sulit untuk bisa menyampaikan aspirasi, untuk bisa berkomunikasi secara bebas terhadap atasan. Maka dalam hal seperti ini, itulah ciri birokrasi lembaga pendidikan kita yang kurang kondusif bagi pembelajaran itu. Selain itu, dalam lembaga pendidikan yang bersifat birokratis ini, yang syarat dengan hubungan kekuasaan itu, maka apresiasi terhadap kepakaran, terhadap knowledge, terhadap ilmu pengetahuan, teknologi itu biasanya kurang ya. Karena ya memang yang lebih dihargai itu adalah kewenangan atau kekuasaan. Padahal lembaga pendidikan adalah knowledge society. Lembaga pendidikan harusnya menjadi knowledge based institution, lembaga yang berbasis pada ilmu pengetahuan. Nah, tapi kalau sebuah madrasah, sebuah lembaga pendidikan itu lebih didominasi oleh hubungan birokratis, maka dia pada akhirnya akan kurang menghargai kepakaran atau ilmu pengetahuan. Selain itu, juga terjadi dalam lembaga pendidikan yang birokratis ini ketidakseimbangan hubungan antara individu dengan organisasi atau lembaga. Organisasi kuat, lembaga kuat, khususnya dari peran pemerintah, tapi individu-individu yang ada di dalam lembaga pendidikan itu kurang direspek, kurang diberikan porsi yang wajar hubungannya, eksistensinya sebagai manusia yang free, sebagai manusia yang bebas, sebagai manusia yang memiliki hak-hak untuk mengungkapkan diri, untuk berekspresi. Ini yang kadang-kadang menjadi kurang dihargai di lembaga pendidikan yang terlalu birokratis itu. Sebagai hasil, karena lembaga pendidikan itu terlalu birokratis, maka pada akhirnya sekolah, madrasah itu menjadi institusi yang eksistensinya terpisah dari masyarakat yang dilayani. Menjadi apa yang disebut dengan isolated school, isolated education institution, lembaga-lembaga pendidikan yang terisolasi. Tentu, lembaga pendidikan yang terpisah dari masyarakatnya itu akan kurang memberikan nilai guna kepada khalayak, karena lembaga pendidikan itu lebih sibuk dengan urusan birokrasi internal. Nah, ciri-ciri yang baru saja saya jelaskan itu yang harusnya kita hilangkan. Kita harus melakukan proses debirokratisasi lembaga-lembaga pendidikan. Bagaimana lembaga pendidikan itu tidak lagi didominasi oleh hubungan kekuasaan, tapi hubungan kepakaran, hubungan kepentingan untuk mengembangkan peserta-peserta didik, khususnya peserta didik anak-anak yang bersekolah di situ. Pola komunikasi yang top down itu juga harus dihapuskan, harus diganti dengan two-way and equal communication, komunikasi dua arah antara guru dan kepala sekolah, dengan siapapun di situ ada kesetaraan, ada equality dalam pengambilan keputusan, equality dalam menentukan resources sumber daya yang ada di madrasah itu. Nah, ketidakseimbangan hubungan antar individu itulah yang harus dihapuskan di dalam lembaga-lembaga pendidikan, agar lembaga pendidikan itu bisa menjadi a learning organization. Untuk merubah keadaan dari sebuah sekolah yang birokratis yang dicirikan oleh hubungan yang unequal tadi,
maka kita harus merubah keadaan. Maka inilah sebenarnya disusul konsep madrasah atau lembaga pendidikan sebagai learning organization. Di satu sisi, usulan konsep ini menggambarkan bahwa masih ada apresiasi dan pengakuan tentang fungsi penting sekolah di masa yang akan datang, yang baik dalam tataran nasional maupun dalam tataran global. Fungsi sekolah sebagai pendidikan yang harus diberikan untuk setiap warga negara agar dia bisa menjadi warga negara yang mengetahui hak-hak dan kewajibannya, menjadi warga negara yang kreatif, produktif, bisa memberikan ketahanan terhadap negara di mana mereka menjadi penghuninya, dan juga sekaligus sekolah sebagai sebuah lembaga sosial yang mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh semua manusia di dunia. Nah, oleh karena itu kemudian dilakukanlah rekonseptualisasi sekolah atau madrasah sebagai organisasi pembelajar, sebagai learning organization. Di mana ada dua hal di sini yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, bahwa yang harus dijadikan kesadaran penting dan luas adalah bahwa guru, para pendidik itu merupakan motor lembaga pendidikan. Dia adalah penggerak dari sekolah dan madrasah, bagaimana agar institusinya bisa menjadi maju, menjadi memiliki nilai efektivitas dalam pelaksanaan tugas keorganisasiannya. Maka guru itu adalah knowledge worker, seorang pekerja dalam bidang ilmu pengetahuan, sehingga dia dituntut memiliki kemampuan untuk menciptakan pengetahuan, menciptakan pengalaman-pengalaman baru, dan merumuskan pengalaman-pengalaman baru itu menjadi explicit knowledge, jadi pengetahuan yang eksplisit yang bisa dituliskan dan didiseminasikan, dibagikan kepada sejawat, meskipun dalam pelaksananya adalah melibatkan ilmu yang tidak bisa ditulis, seperti kemampuan mengendalikan diri, kompetensi profesional itu tidak dengan mudah bisa dieksplisitkan. Tetapi sebagai pengetahuan dan pengalaman praktek yang sudah menjadi tacit knowledge, yang sudah terinternalisasi dalam diri guru, itu harus mendukung posisi guru sebagai pekerja ilmu pengetahuan, sebagai knowledge worker. Maka saya lebih suka menggunakan istilah di sini. Guru harus menyadari dirinya sebagai seorang public intelektual. Dia adalah milik masyarakat, sehingga dia harus meningkatkan pengetahuan, kecakapan, keterampilan, dan nilai-nilai yang harus menjadi inti dari sebuah kehidupan organisasi yang tugasnya adalah meng-create knowledge dan mendiseminasi knowledge. Oleh karena itu, maka di situ harus dibangun di lembaga pendidikan itu partnership, ya, satu jalinan kerjasama dengan posisi seluruh stakeholder atau pihak yang berkepentingan itu memiliki posisi yang setara, equal position antar seluruh para pihak. Stakeholder itu para pihak. Para pihak di sini adalah, di situ ada pemerintah yang diwakili oleh kepala sekolah misalnya, ada masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah, ada dunia kerja, ada lingkungan terdekat sekolah, dan masyarakat secara luas. Nah, ini di sini harus hadir bersama-sama, memiliki kesetaraan, memiliki kesadaran akan pentingnya semua pihak kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan yang bermutu. Nah, inilah learning organization, ketika di dalamnya itu seluruh partner, seluruh pihak itu bisa duduk bersama, saling percaya, ada trust, saling terbuka, tidak alergi terhadap kritik, mau mengkritisi dirinya sendiri. Ada self kritik yang dibuka lebar di situ.
Madrasah sebagai learning organization itu harus dikembangkan. Kalau kita mengacu pada kerangka kerja UNESCO, ada 7 kerangka yang harus dikembangkan di situ. Yang pertama adalah bahwa madrasah itu harus visinya berfokus pada pembelajaran siswa. Jadi visi yang berfokus pada pembelajaran siswa itu harus diciptakan dan dikembangkan secara terus-menerus. Yang kedua juga harus ada di dalam madrasah itu mendukung penciptaan kesempatan belajar untuk semua staf. Jadi di sini yang belajar tidak hanya siswa, tapi juga guru-guru dan semua staf di situ juga terlibat dalam proses pembelajaran. Tentu yang dipelajari berbeda. Kalau siswa mungkin mempelajari pengetahuan tertentu tentang ilmu, misalnya matematika, fisika dan sebagainya, bahasa gitu ya. Tapi bagi peserta didik, bagi guru, maka dia belajar menerapkan metode-metode pembelajaran yang baru. Bagi staf, mengaplikasikan teori-teori tentang administrasi pendidikan yang relevan untuk membangun madrasah ini menjadi organisasi yang pembelajar. Kemudian yang ketiga, di madrasah itu harus ada kebijakan-kebijakan yang mendukung tumbuhnya team learning, belajar secara bersama. Jadi ini untuk mendukung poin yang kedua, yaitu penciptaan kesempatan kerja ini tidak akan berjalan lancar kalau tidak didukung oleh kebijakan yang menumbuhkan team learning dan juga yang mendukung terjadinya kolaborasi dari semua pihak yang ada di sebuah lembaga pendidikan itu. Yang keempat yang juga sangat penting adalah di madrasah itu harus diciptakan ya by design ya, dengan desain ya, bukan menciptakan secara tidak sengaja, tapi by design, yaitu budaya IEI, budaya inquiry, budaya bertanya, budaya bereksplorasi dalam rangka mencari jawaban-jawaban itu, dan budaya berinovasi dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi di situ. Kemudian yang kelima, harus ada upaya-upaya untuk menciptakan sistem pengumpulan dan pendistribusian knowledge hasil dari inquiry, eksplorasi, dan inovasi tadi. Harus tersistem. Harus ada sistem pendokumentasian secara rapi, apa yang dipelajari secara bersama, apa yang diinquiry, apa yang dieksplorasi, apa yang diinovasikan. Harus terdata dengan baik, dan juga data tersebut harus menjadi sebuah informasi yang siap didistribusikan. Sehingga disitulah terjadi knowledge creation dan juga knowledge dissemination, hasil belajar dari lembaga pendidikan itu. Kemudian yang keenam, harus mau madrasah itu belajar baik dengan lingkungan sendiri secara internal maupun belajar dengan lingkungan eksternal yang lebih luas. Jadi tidak boleh lembaga itu tertutup terhadap interaksi edukatif, interaksi produktif dengan lembaga-lembaga lainnya, baik itu lembaga pendidikan setara, misalnya sebuah madrasah ibtidaiyah yang mau bekerja sama dengan sekolah dasar negeri yang ada di sekitarnya tanpa rasa takut ya, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, yaitu harus ada pemodelan dan pengembangan learning leadership, kepemimpinan untuk pembelajaran. Bagaimana caranya? Seluruh praktek manajemen organisasi ini harus dikembangkan modelnya, terus dikembangkan, dan ada lesson learn, ada hikmah-hikmah yang dipelajari yang itu menjadi pedoman untuk melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dalam siklus pengembangan madrasah berikutnya. Jadi sekali lagi, kerangka kerja UNESCO yang baru saja saya uraikan tadi bisa disajikan dalam format diagram atau gambar chart seperti ini. Ya, sekali lagi ada 7 ya. Ini rangkumannya. Kita fokus pada kerangka kerja yang pertama, yaitu
tentang pengembangan visi yang berfokus pada pembelajaran siswa. Jadi saya sampaikan harus diciptakan lalu terus dikembangkan. Ada 4 poin ya yang harus diperhatikan di sini. Yang pertama bahwa visi itu semata-mata untuk pengalaman dan hasil belajar seluruh siswa yang belajar di situ. Jadi betul-betul seluruh manajemen dan kepemimpinan praktek pendidikan itu student fokus, berfokus pada siswa. Berfokus pada apanya siswa? Pembelajaran siswa. Kenapa pembelajaran siswa? Siswanya harus ditumbuhkan seluruh kemampuan, potensi, bakat dan minatnya. Maka berfokus pada pengembangan seluruh potensi. Itulah pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran dan pengajaran itu ya di satu sisi tadi dikatakan untuk pengembangan kemampuan siswa, seluruh potensi. Tapi itu juga merupakan perwujudan visi itu menjadi tujuan kelembagaan. Sehingga di situ ada titik temu antara di satu sisi sekolah atau madrasah yang eksistensinya itu adalah untuk kepentingan siswa, dan kepentingan siswa itu kemudian dinarasikan dalam bentuk visi madrasah, visi sekolah. Sehingga ini akan menguatkan eksistensi learning organization terkait dengan perwujudan visi yang pertama ini. Kemudian poin yang ketiga yang juga penting di sini adalah visi itu harus berfokus kepada learning outcome dalam arti luas, hasil belajar dalam arti luas. Jadi tidak boleh hasil belajar itu semata-mata dikonseptualisasikan dalam bentuk skor nilai ya, baik itu kualitatif A, B, C gitu ya, A+, B+, maupun kuantitatif misalnya nilai 100, 90. Itu sangat sempit. Learning outcome di sini adalah termasuk dibentuknya sikap, nilai, perilaku siswa yang unggul, di mana siswa itu kemudian memiliki kebiasaan-kebiasaan positif sehingga dia bisa menjadi warga masyarakat global yang dituntut terus belajar, bahkan tidak hanya terus belajar dengan cepat, fast learner itu. Nah, yang terakhir bahwa kaitannya dengan penciptaan dan pengembangan visi ini yang juga sangat penting dalam kerangka kerja yang pertama adalah pihak-pihak luar itu harus dilibatkan. Jadi tidak boleh visi itu hanya menggambarkan kepentingan kepala sekolah saja misalnya. Kepala sekolah secara sendirian menjadi single fighter karena mengembangkan, merumuskan visi untuk sekolah. Itu tidak baik. Harus melibatkan guru-guru, melibatkan seluruh stakeholder yang berkepentingan, khususnya orang tua peserta didik yang dilayani di madrasah itu. Poin kedua adalah mendukung penciptaan kesempatan belajar, learning opportunities untuk semua staf. Artinya ya guru, ya tenaga administrasi yang pustakawan, laboran yang ada di sebuah lembaga pendidikan itu semuanya harus terlibat dalam proses belajar ini. Jadi semua staf, semua guru itu terlibat dalam pembelajaran terkait pengembangan kemampuan profesional secara terus-menerus tanpa henti. Tuh. Kemudian cirinya suasana penciptaan kesempatan belajar ini adanya induksi dan mentoring dari guru-guru yang sudah senior dengan guru-guru yang baru masuk. Jadi harus ada sistem di situ induksi dan mentoring harus ada. Kalau sebuah lembaga pendidikan ingin menjadi learning organization, maka ini menjadi syarat mutlak. Jadi guru baru itu ada induksinya berapa bulan, berapa tahun, kemudian ada mentoringnya. Yang senior mendampingi, memberikan professional advice bagi guru-guru yang muda. Kemudian penting juga bahwa professional learning tadi itu harus berfokus kepada pencapaian visi sekolah dan juga learning output dari siswa tadi, hasil belajar siswa tadi. Ya. Sehingga
kaitannya ini, maka seluruh staf itu seluruhnya terlibat dalam mengidentifikasi tujuan-tujuan yang sudah ditargetkan oleh sekolah dan juga mampu untuk menyusun skala prioritas. Mana yang harus dipelajari, harus diberi perhatian, mana urutan pertama, mana urutan kedua, dan seterusnya. Nah, kemudian proses pengembangan keprofesional berkelanjutan itu juga harus menantang proses berpikir ya, menantang proses berpikir sebagai bagian dari upaya untuk merubah praktek-praktek kebiasaan-kebiasaan yang mungkin perlu dirubah. Ada proses namanya proses unlearn ya. Kalau proses learn itu adalah kita belajar untuk mendapatkan kebiasaan baru, lawan katanya adalah proses unlearn. Proses unlearn itu artinya kita melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Kebiasaan-kebiasaan buruk. Proses meninggalkan praktek-praktek pendidikan yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan lembaga pendidikan sebagai learning organization misalnya. Nah, selain itu juga proses pembelajaran secara berkelanjutan ini juga harus didasarkan pada asesmen dulu. Nah, di mana kita masih ada kekurangan dan bagaimana kita menutupi kekurangan itu. Selain itu, cermin sekolah yang mendukung penciptaan kesempatan belajar adalah tersedianya waktu dan juga resources ya, anggaran misalnya, yang itu memungkinkan kegiatan pembelajaran bagi seluruh staf ini bisa berlangsung. Tanpa itu tidak mungkin. Dan yang terakhir kaitannya dengan kerangka kerja yang kedua adalah budaya sekolah itu mendukung pelaksanaan professional learning itu. Nah, ini kerangka kerja yang kedua dari UNESCO. Kerangka yang ketiga adalah di sebuah madrasah itu harus ada suatu skema yang mendukung tumbuhnya team learning atau tumbuhnya kolaborasi semua warga sekolah. Apa cerminnya di situ? Staf dan guru-guru itu terlibat dalam kerjasama, bekerja bersama sebagai satu tim, bukan bekerja sendiri-sendiri. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, bekerja sebagai satu tim. Kemudian yang kedua, kolaborasi itu bersifat tatap muka. Artinya betul-betul ada proses interaksi, ada namanya engagement, proses di mana satu dengan yang lain saling terlibat. Karena keterlibatan secara face to face itu, meskipun ini juga tentu face to face bisa diartikan juga melalui layar internet misalnya, itu tetap bisa dianggap sebagai face to face. Artinya ketika kita memakai media Google Meet atau Zoom, kan kita bisa berinteraksi secara langsung. Bahkan mungkin kita akan bisa menatap lawan bicara kita dengan lebih jelas melalui IT. Jadi tidak harus face to face itu diartikan secara sempit. Nah, ini kolaboratifnya itu, kerjasama itu atau collective learningnya itu juga harus fokus dan harus untuk kepentingan meningkatkan efektivitas pembelajaran dan juga meningkatkan hasil pembelajaran siswa ya, dan juga mungkin meningkatkan kualitas praktek-praktek yang dilakukan oleh guru dan juga staf. Nah, salah satu cirinya yaitu dalam kaitannya dengan iklim ya, itu ada perasaan nyaman. Ini harus maksud dalam kerangka mendukung tumbuhnya tim adalah staf itu merasa nyaman untuk saling berkonsultasi, untuk saling terbuka, mencari nasihat, memberi nasihat tanpa ada perasaan-perasaan ogah-ogahan atau rasa malu atau apalagi. Jadi tercermin tumbuhnya trust ya, kepercayaan dan juga
mutual respect, saling menghormati. Nah ini, jadi trust dan mutual respect itu menjadi core values, menjadi nilai-nilai inti dalam learning madrasah, kaitannya dengan poin yang ketiga ini. Jadi selain itu juga para staf, para guru itu secara bersama-sama mereka bisa saling bertanya, saling memberi umpan tentang membuat kesimpulan praktek yang harus kita tinggalkan dan praktek yang pantas untuk kita teruskan. Itu didiskusikan secara terbuka. Ini berarti ada team learning and collaboration. Nah, selain itu juga kaitannya dengan ini, maka sekolah itu mengalokasikan waktu dan juga sumber daya, keuangan, sumber daya yang lain-lain, sarana prasarana, agar terjadi proses kolaborasi dan collective learning itu. Yang keempat adalah bagaimana agar sebuah lembaga pendidikan itu ada proses penciptaan budaya inquiry, eksplorasi, dan inovasi. Budaya bertanya, ya, budaya bereksplorasi, dan budaya berinovasi. Jadi dalam kaitannya ini, maka staf-staf itu memiliki keinginan dan juga memiliki keberanian untuk bereksperimen dan untuk melakukan inovasi dalam kaitannya. Kalau guru berarti proses pembelajarannya melakukan inovasi. Yang kedua, sekolah itu mendukung dan mengakui staf yang dia itu ambil inisiatif dan juga mengambil resiko. Mendukung bukan karena ada kemungkinan resiko kemudian sekolah jadi resikonya kayak gitu loh ya, gimana, berani nggak? Jangan seperti itu, justru silakan ambil resikonya, itu justru didukung. Oke, selanjutnya staf juga di situ terlibat dalam aneka bentuk inquiry, aneka bentuk pertanyaan, bertanya segala hal kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran itu. Kemudian selain inquiry itu untuk apa? Untuk kemudian dari inquiry itu untuk menginvestigasi, untuk bertanya, untuk mencari jawaban, dan untuk meluaskan bagaimana praktek-praktek yang selama ini sudah dilakukan itu bisa dikembangkan, baik intensitasnya maupun kualitasnya. Kemudian staff itu punya pikiran yang terbuka, open mind, pikiran yang terbuka terhadap apa? Terhadap ayo kita melakukan praktek yang berbeda. Ayo kita doing thing differently. Ayo kita lakukan inovasi. Jadi pikirannya terbuka, bukan ditakuti oleh kegagalan. Justru sangat didorong pikiran yang terbuka ini untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Selanjutnya, menciptakan budaya inquiry, eksplorasi, dan inovasi itu juga berarti problem dan masalah-masalah yang dihadapi oleh madrasah itu dianggap sebagai sebuah kesempatan untuk belajar gitu. Bukan sebagai masalah. Alhamdulillah ada masalah, alhamdulillah ada kesalahan, sehingga kita terbuka kesempatan untuk belajar. Nah, selain itu ini budaya inquiry, eksplorasi, inovasi tidak hanya pada gurunya, tapi juga ini disemaikan untuk mencakup, menaungi seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa-siswa di sekolah ini. Maka inilah budaya sekolah kaitannya dengan inquiry, eksplorasi, inovasi itu betul-betul menjadi warna dari learning school, lembaga pendidikan yang belajar ini. Yang kelima adalah menciptakan sistem pengumpulan dan sistem untuk berbagi tentang ilmu yang diciptakan, yang tercipta, yang kreatif di lembaga pendidikan itu. Yang pertama, harus ada sistem yang bisa memberikan informasi kepada seluruh staf dan guru tentang apa? Tentang progresnya. Ini kita ada progres nggak? Harus ada sistemnya tuh. Progresnya, ada diketahui gapnya ya antara apa yang sudah kita laksanakan, kemudian impact yang kita harapkan, ini sudah
sudah match belum. Kalau belum match, nah ini yang penting adalah langkah pertama harus ada sistemnya. Jadi ada sistem pencatatan, ada sistem pengevaluasian yang mudah, ada dashboard barangkali begitu dalam bahasa manajemen ya, ada dashboardnya sehingga tahu bahwa oh ini ada progres ini, seberapa jauh progresnya dan seberapa impact yang sudah mulai tercipta itu seberapa banyak, ini ada. Jadi oleh karena itu maka contoh-contoh tentang praktek pembelajaran, contoh yang baik maupun yang buruk itu harus sama-sama bisa terbaca, harus sama-sama tersedia. Sehingga ketika orang memilih alternatif ini, dia ada pembanding secara eksplisit. Bisa dilihat di situ. Sehingga setiap guru, setiap staf itu bisa menganalisis, oh kita telah memilih yang mana. Mengapa kita memilih yang ini bukan yang itu. Itu seperti itu. Kemudian ada tersedianya sumber-sumber bukti-bukti hasil penelitian misalnya yang siap dan juga mudah diakses, sehingga setiap guru, setiap warga sekolah itu bisa mengetahui oh ini yang ada evidence-nya mana. Jadi evidence based dalam lembaga yang belajar learning organization itu maka seluruh informasi itu harus evidence based, berbasis bukti. Tidak boleh hanya berbasis hipotesis atau dugaan-dugaan atau perakiraan-perakiraan. Ini yang penting. Kemudian harus tercipta suatu mekanisme agar terjadi proses dialog dan proses pembagian ilmu itu secara terus-menerus, secara reguler itu. Jadi ini tadi yang disampaikan tuh reguler, tidak sebulan ada, bulan berikutnya tidak ada, itu namanya tidak reguler. Jadi dialog tentang pengetahuan yang diciptakan, tentang bagaimana hasil kita melakukan perbaikan-perbaikan, itu didialogkan secara reguler. Selanjutnya, guru-guru dan staf itu punya kemampuan untuk menganalisis dan juga menggunakan sumber-sumber yang tidak hanya satu gitu, sumber-sumber yang banyak. Baik untuk data maupun untuk mendapatkan feedback. Baik itu yang didapatkan melalui online berbasis ICT maupun pengetahuan-pengetahuan yang itu terkait dengan bagaimana untuk memberi informasi tentang proses pembelajaran yang baik bagi siswa itu. Dan juga informasi tentang bagaimana resources itu harus dialokasikan untuk sebuah proses pembelajaran peningkatan pengetahuan itu. Kemudian ada proses pengembangan sekolah yang berdasarkan pada informasi tadi, berdasarkan data-data tadi, yang berdasarkan dari proses pembelajaran bersama ini, baik itu melalui self-assessment, melakukan assessment secara mandiri, yang terus itu assessment mandiri oleh sekolah itu terus dilakukan dan terus diupdate hasil-hasilnya. Jadi sekolah itu secara reguler melakukan evaluasi terhadap teori of action-nya. Jadi teori-teori tentang apa action yang harus kita lakukan. Oh, kita kemarin punya teori action seperti ini, sudah kita praktekkan. Kemudian kita evaluasi secara mandiri. Kemudian selain itu juga yang terakhir, maka sekolah itu harus mengevaluasi impact dari professional learning itu secara terus-menerus. Ini penting sekali impact-nya terkoreksi, terperiksa, terevaluasi secara terus-menerus. Nah, ini apa yang saya jelaskan ini terkait dengan bagaimana sekolah menciptakan sistem pengumpulan dan pendistribusian hasil pembelajarannya. Kemudian yang framework yang keenam adalah belajar dari lingkungan eksternal dan internal dan eksternal yang lebih luas. Ini apa maksudnya? Yaitu jadi sekolah yang belajar itu, learning school itu, dia akan dalam bahasa internetnya akan menyeken lingkungannya untuk
melihat ini ada tantangan apa nih? Ada tantangan apa? Ada peluang apa? Nah, dengan scan tadi, dengan proses mengidentifikasi uh, tantangan dan peluang itu, maka kemudian dia bisa menyiapkan respon yang tepat. Itu kira-kira seperti apa? Kira-kira seperti itu. Yang kedua, uh, sekolah ini kan suatu open system ya. Open system artinya dia itu dipengaruhi, akan mudah terpengaruh oleh kejadian-kejadian dinamika yang terjadi di luar sistemnya, di luar sekolah itu. Oleh karena itu, maka lembaga pendidikan yang merupakan open system itu harus membukakan diri terhadap potensi-potensi untuk melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang di luar. Baik itu pihak-pihak itu adalah lembaga pendidikan, lembaga bisnis, lembaga usaha, organisasi sosial, volunteer organization, apapun itu harus bukakan pintu untuk bisa bekerjasama. Karena di sanalah terbuka lebar peluang-peluang, kesempatan-kesempatan untuk melibatkan peserta didik kita untuk terlibat dalam proses pembelajaran di sana. Kemudian partnership tadi dengan pihak-pihak eksternal itu harus sifatnya equality, harus equal juga, hubungannya harus setara ya, bukan kita menjadi jongosnya atau menjadi alat dari lembaga-lembaga eksternal kita. Tapi bagaimana peluang yang sama, kesetaraan itu akan membukakan kemungkinan-kemungkinan kita memetik manfaat yang maksimal bagi siswa-siswa kita itu. Kemudian sekolah juga berkolaborasi dengan orang tua, dengan masyarakat secara luas, dengan saya tadi menyebutkan pihak-pihak eksternal ya, baik lingkungan yang itu lembaga-lembaga bisnis, sosial, keagamaan, apapun lembaga-lembaga itu harus kita anggap sebagai lembaga-lembaga yang di dalamnya menyediakan learning arena pembelajaran bagi siswa-siswa. Tidak hanya bagi siswa kita, bagi pendidik, bagi guru-guru juga. Dengan dia pergi keluar, berinteraksi dengan lingkungan eksternal, berkolaborasi dengan lembaga-lembaga dakwah, lembaga-lembaga keagamaan, sosial, volunteer organization, maka juga akan membuka wawasan guru-guru kita, membuka wawasan anak-anak peserta didik kita. Nah, jadi dalam kaitannya ini, maka kemudian guru-guru, staf-staf itu terlibat dalam proses belajar, dalam proses exchange of knowledge, bertukar pengalaman, bertukar pengetahuan dengan kolega-kolega dari lembaga-lembaga di luar, termasuk dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di luar itu. Membangun networking, kerjasama, ada school to school collaboration, kolaborasi antar sekolah. Ini sangat memungkinkan dilakukan itu. Ini yang dimaksud dengan belajar dengan lingkungan eksternal. Selain itu, sekolah itu harus, yang learning organization harus berani dan mau bekerjasama dengan perguruan tinggi, ya. Perguruan tinggi itu sumber ilmu, sumber penelitian. Di sana ada intellectual resources yang banyak, yang itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemajuan sekolah. Kalau kita berpaling wajah kita juga kepada lembaga-lembaga bisnis, karena di sana juga tersedia pengalaman-pengalaman yang bisa memberikan anak didik kita, peserta didik itu untuk bisa belajar tentang bagaimana running a business, bagaimana plan a business, run a business, evaluate a business. Nah, itu kesempatan belajarnya menjadi luas. Selain itu juga saya tadi bilang kerjasama dengan public, non-government organization, NGO-nya juga penting. Disinilah, di organisasi-organisasi seperti itulah terjadi interaksi yang intensif, di mana organisasi non-government itu mengenali masalah, merumuskan masalah, dan berusaha untuk memecahkan masalah. Jadi, lembaga-lembaga non-profit, NGO itu juga akan menyediakan learning opportunities yang luas bagi lembaga pendidikan itu, lingkungan eksternal yang lebih luas. Ini penting sekali untuk diperhatikan ketika kita ingin mengembangkan madrasah atau sekolah kita menjadi sebuah learning organization. Yang ketujuh, yang terakhir adalah bagaimana kita modeling and developing learning leadership. Ini meskipun ada kata-kata leadership ya, ini tidak berarti bagian kerangka kerja ketujuh itu ditujukan kepada kepala sekolah, bukan. Ini tapi kepemimpinan pembelajaran.
Artinya kita berbicara institutional capacity, kemampuan sekolah atau madrasah itu untuk bisa menjadi organisasi yang paling depan gitu kira-kira. Jadi dia memimpin organisasi-organisasi lain. Dia menjadi role model bagi lembaga-lembaga lain dalam kaitannya dengan perintisan pembelajaran. Ini yang dimaksud dengan leadership. Nah, untuk bisa memerankan peran seperti itu, maka di situ harus ada kegiatan-kegiatan yang proaktif, kreatif untuk menjadi agen perubahan. Nah, ini yang penting di sini. Kepemimpinan itu adalah tentang perubahan. Jadi, bagaimana sekolah ada secara kelembagaan menjadi agen perubahan, maka untuk bisa menjadi agen perubahan sebuah lembaganya, maka individu-individu yang ada di sekolah itu, guru-gurunya itu juga terlebih dahulu harus menjadi agen perubahan. Nggak mungkin secara institusi menjadi agen perubahan kalau dipenuhi oleh orang-orang yang anti perubahan. Nah, ini yang perlu dicatat di sini. Nah, memang di sini juga harus diakui ya, pentingnya peran kepala sekolah atau pemimpin yang ada di situ untuk mengembangkan budaya, mengembangkan suatu struktur, suatu hierarki, dan juga mengembangkan, menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya dialog, kolaborasi, dan juga sharing pengalaman dan pengetahuan. Harus ada budaya itu. Selain itu, kepala sekolah, pemimpin ini juga harus mengawal, harus make sure ya, harus meyakinkan bahwa sekolah-sekolah itu secara organisasi itu action organisasinya itu konsisten dengan visi yang sudah ditetapkan, konsisten dengan tujuan-tujuan, dan konsisten dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Misalnya nilai kedisiplinan, keterbukaan, saling menghormati, itu harus konsisten. Jangan sekarang menghormati orang lain, di kasus lain nanti orang tidak dihormati, itu tidak konsisten. Visinya untuk pembelajaran siswa, fokus pada pengembangan learning outcome dari siswa-siswa kita. Tetapi anggarannya kok menyeleweng untuk hal yang lain, itu tidak konsisten. Selain itu, pemimpin-pemimpin sekolah ini juga harus berkembang dengan ciri-ciri organisasi yang di dalamnya itu pembelajaran, perubahan, dan inovasi itu menjadi hal yang kebiasaan. Jadi ritmenya itu ya itu isinya pokoknya belajar gitu, kental dengan warna pembelajarannya. Dan yang terakhir, kepala-kepala sekolah, pimpinan di situ itu mempromosikan dan juga ikut terlibat dalam kolaborasi yang secara kuat ya. Jadi kepala sekolahnya harus terlibat juga ya. Dia selain mempromosikan, dia juga berpartisipasi dalam aneka kegiatan kolaborasi, baik dengan sekolah-sekolah lain dan orang tua, dengan tadi saya menyebutkan dengan pemerintah, dengan organisasi-organisasi non-government, non-profit, apa yang sering kita sebut sebagai lembaga swadaya masyarakat. Itu namanya kerangka kerja yang ketujuh, pemodelan dan juga mengembangkan kepemimpinan dalam belajar, learning leadership itu menjadi kerangka kerja yang terakhir dari 7 kerangka kerja yang disarankan oleh UNESCO bagi lembaga pendidikan yang ingin berkembang menjadi sebuah learning organization. Baiklah, demikian yang bisa kami sajikan dalam video ini. Semoga memberikan manfaat untuk mencerahkan kita semua menuju madrasah yang belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.